Ada beberapa pandangan bagaimana memperoleh bukti terhadap pemahaman siswa. UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 aspek. Salah satu aspek pemahaman dalam UBD yaitu memiliki pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah kemampuan untuk memahami keterbatasan pengetahuan seorang dalam memahami suatu konsep. Untuk mencapai pengetahuan diri, pembelajar harus terbiasa dengan keterbatasan pemahaman mereka serta memahami setiap informasi. Siswa memiliki pengetahuan apabila sadar akan konsep metakognitif, yaitu konsep yang berkaitan dengan kemampuan dan kesadaran berpikir seorang. Selanjutnya adalah metakognitif, pengetahuan dan keyakinan proses-proses kognitif seseorang serta usaha-usaha untuk terlibat dalam proses berperilaku dan berpikir hingga dapat meningkatkan proses belajar dan ingatan atau memori siswa. Kemudian pengetahuan metakognitif merupakan bagian yang penting untuk dimiliki para siswa dalam pembelajaran. Pengetahuan metakognitif juga membantu siswa untuk memahami dan mengatur proses belajar dirinya sendiri hingga menjadi siswa yang mandiri. Pernyataan Peirce, untuk meningkatkan kemampuan metakognitifnya, siswa perlu memiliki dan menyadari 3 macam pengetahuan, yakni yang pertama, deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah informasi faktual yang diketahui oleh seseorang. Ini dapat dinyatakan, diucapkan, ataupun dituliskan. Yang kedua adalah prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan setiap langkah dalam suatu proses. Yang ketiga adalah kondisional. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang kapan menggunakan prosedur, keahlian atau skill atau strategi, dan kapan tidak menggunakannya. Kenapa prosedur tersebut bisa bekerja dan dalam kondisi yang bagaimana, dan kenapa suatu prosedur lebih baik daripada prosedur yang lain. Dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman melalui metode Understanding by Design, perlu diadakan 3 langkah penting, yaitu yang pertama, merencanakan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dan instruksi pengajaran yang diberikan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi khusus dan pendekatan umum untuk memastikan terlihat bahwa pemikiran peserta didik nampak dari budaya belajar yang positif, keaktifan dan keterlibatan peserta didik serta rangsangan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, membuat tugas dan evaluasi untuk memastikan terlaksananya pengajaran. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh konkret bagaimana peserta didik memiliki pengetahuan diri. Yang pertama, dapat dilihat dari kesinambungan antara sistem belajar, pengajar, dan semua yang terlibat dalam pembelajaran cukup memberikan hasil yang efektif. Dan yang kedua, dalam kursus mekanika pertanian, instruktur meminta peserta untuk menguji keefektifan berbagai ukuran batang las. Sementara setiap las akan berbeda karena kesalahan manusia. Peserta dapat membuat asumsi mengenai ukuran mana yang lebih efektif.